Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Jadilah milenial yang menginspirasi, bebas ekspresikan diri dan tidak takut punya mimpi. Masih di I'm Possible, from millennials to millionaire. Dari impossible jadi I'm possible. From millennials to millionaire, Pak Jamil. Yeah. Semua orang pengen sukses. Dan milioner di sini bukan berarti hanya jutawan ya, tapi miliaran. Omsetnya, usahanya, hasilnya. Kalau anak muda sekarang cuma jutawan, nggak level kan? Nggak level ya, harus miliaran ya. Kalau bisa bilioner bahkan. Oke, nah tadi kita tahu itu pilihannya. Kita mau sukses di usia muda, kita pengen jadi milioner. Nah sekarang, apakah jadi profesional juga bisa jadi milioner atau harus jadi pengusaha? Kalau pengalaman dari yang saya dalam tanda kutip bina gitu, jadi pengusaha, jadi profesional juga bisa jadi milioner ya, walaupun prosesnya agak lebih lambat. Biasanya kalau dia profesional dia menggabungkan sekaligus menjadi 4 kuadran. Oke, apa aja dia tuh? Sebagai self employee, dia juga self employee itu berarti bisnis sendiri yang dikendalikan sendiri, dia belum punya karyawan, ditangani sendiri. Dia sebagai employee, dia kerja di sebuah kantor ya. Nah, malam harinya dia ngerjakan self employee ini tadi ya. Dan kemudian dia juga mulai punya business owner. Ya, walaupun itu baru coba-coba gitu ya. Dan biasanya dia lihat, oh ini ada temanku berhasil, aku jadi investor aja deh. Nanti dapat bagi hasilnya gitu. Itu ada juga. Nah, memang ternyata jumlah terbanyak yang muda itu milioner adalah kalau dia jadi pengusaha. Oke, jadi bukan berarti tidak bisa, secara profesional juga bisa, ya. Tapi dari secara jumlah, mungkin data menunjukkan lebih banyak potensinya kalau jadi pengusaha. Tapi semakin besar hasilnya, semakin besar juga resikonya. Iya, pasti. Apa aja yang harus dipersiapkan supaya kita bisa meminimalisasi resiko itu? Kita harus ingat mimpi kita. Begitu kita ingat mimpi kita dan kita tahu alasannya kenapa kita harus ngejar mimpi itu, nggak akan pernah lelah. Kalau kemudian kita nggak punya mimpi, di tengah jalan terombang-ambing. Ada orang ini ikut, ada orang ini ikut, ada orang ini ikut, nggak jelas gitu ya. Nah, selain kemudian mimpi, yang kedua harus agile. Lincah, nyoba ini kok nggak cocok, ganti lagi. Nyoba ini kok nggak cocok, ganti lagi. Ya, passionnya itu dicari sampai kemudian ketemu. Begitu kemudian dia ketemu, dia akan jalankan. Dia nggak boleh kemudian kaku. Pokoknya aku dilahirkan kayak gini, ya harus kayak gini. Dia senang mencoba yang baru. Maka apa? Tadi sebenarnya nggak boleh baperan, dia harus senang dapat feedback. Nah, kalau kita dapat feedback lengkap kayak gitu, agile, maka kemudian peluang bisnis kita itu akan terus berkembang lebih besar. Dan lebih besar lagi. Tapi tentang lincah ini saya pengen tanya klarifikasi ke Pak Jamil nih, karena kan apa bedanya lincah sama suka loncat-loncat kayak kutu loncat? Karena ini juga seringkali komplainan banyak orang, wah anak muda sekarang tuh cepet banget bosannya loncat sini, loncat sana, loncat sini, jadi kutu loncat. Tapi kan kita juga harus tadi ya, agile ya. Itu pasti yang lompat-lompat pindah profesi yang kemudian mungkin nggak berhubungan, boleh jadi karena mimpinya nggak jelas. Makanya harus diikat dengan mimpi. Saya sudah belajar ke beberapa negara juga, selalu mengingatkan para ahli-ahli itu, mimpi itu nomor 1. Begitu kita sudah diikat dengan mimpi, susah. Kalau selama itu kemudian mengarah ke mimpi, pindah-pindah nggak apa-apa. Tapi jalurnya jelas gitu. Gue mau ke sana, mau lewat tol dalam kota, boleh. Mau lewat tol Pondok Indah, boleh. Mau lewat jalan tikus, boleh. Karena kena ganjil genap misalnya. Itu jelas, oh gue mau ke sana nih. Mimpi gue ke sana, jalannya macem-macem. Baik ya, berarti lincah tapi tetap ke satu tujuan, bukan loncat-loncat tanpa arah dan tujuan yang jelas. Itu agile. Apalagi yang harus dibuat, Pak Jamil? Inovatif. Kalau inovatif itu, kalau nggak inovatif sekarang mati. Karena sekarang katanya umur perusahaan makin kesini makin pendek. Waduh. Kan? Kalau dulu kan panjang, bisa ratusan tahun. Kita lihat perusahaan-perusahaan dulu itu ratusan tahun ada. Sekarang konon menurut riset terakhir usia perusahaan 15 tahun. Berarti apa? Ya kita harus selalu memperbaiki terus, inovatif. Dan kalau kemudian gimana cara inovatif yang paling mudah? Saya punya rumusnya, Miss. Harus melakukan 4D itu. Apa? D yang pertama, apa ya dari bisnis ini yang perlu dihilangkan, yang itu terjadi pemborosan, yang itu kemudian menambah biaya. D yang kedua, apa yang bisa dikurangi ya, yang kemudian itu bisa menghemat bla 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 ya. Dan D yang ketiga, apa yang perlu ditingkatkan untuk melayani customer.
Apa yang perlu ditingkatkan untuk memuaskan customer? Apa yang perlu ditingkatkan untuk kemudian menambah pelanggan? Dan yang keempat, karena ini inovatif, maka apa yang perlu diciptakan? Hal-hal setiap 3 bulan sekali diciptakan, setiap 3 bulan diciptakan. Maka apa? Customernya jadi enjoy, customernya jadi ini sesuatu yang baru terus ya, sehingga dia kemudian makin terikat kan gitu ya. Jadi penting inovasi itu. Ya, karena sebenarnya bukan hanya pebisnisnya yang lincah, customer juga lincah. Kalau dia bosen, dia akan pindah ke yang lebih baru lagi, yang lebih baru lagi, yang lebih baru lagi. Dan ternyata sekarang customer itu inginnya yang murah, cepat, nyaman. Begitu nggak cepat, ya dia akan pindah. Kalau seandainya kita bisnisnya online itu, ternyata kemarin saya baru dapat dari direktur salah satu perusahaan multinasional gitu, dia sudah meriset. Orang sabar nunggu di dunia sosial media untuk pindah pelanggan berapa lama? Ternyata 5 detik. Kalau Anda pesan misalnya taksi online 5 detik nggak ada respon, cancel. Ganti. Ya. Begitu juga kalau kemudian kita bisnis online pelayanannya lambat, cancel. Lama teuing cek Sundanya ya. Atau lama banget nih, maka kemudian sudah cancel. Maka harus cepat, layanan kita cepat, kemudian murah, nyaman. Dan nyaman. Iya. Agile alias lincah, harus inovasi, terus berinovasi, membuat produsen baru. Yang berikutnya kolaboratif. Sekarang tidak bisa, musimnya yang penting gue selamat, bodo amat dengan lo. Lo, gue, habis. Coba Anda lihat bisnis-bisnis yang besar sekarang, semuanya berkolaborasi, tidak sendirian. Ya. Orang itu kelihatannya bisnis online. Ya. Apakah dia punya, misalnya, apakah dia punya ojek? Enggak juga. Tapi dia bermitra dengan tukang ojek. Apakah dia punya restoran? Enggak, bermitra dengan tukang restoran. Sekarang eranya era kolaborasi, eranya era bersama. Ya, makanya kalau dalam bisnis disebut apa? Economic sharing. Ya, kalau kita sekarang nggak kolaborasi, maka kemudian kita akan mati. Kolaborasi, mental kolaborasinya sudah ada, berpeluang besar. Waktu muda sudah kaya raya. Ya, jadi benar-benar jadi milioner. Milenial yang milioner, yang itu dicari oleh mertua. Win-win, karena kalau semuanya dikerjakan sendiri juga bisa-bisa aja, tapi jadi lebih lama prosesnya. Betul. Oke, ada pertanyaan Pak Jamil. Tapi sekarang karena kita generasi milenial, kita menggunakan sosial media juga nih yang ingin bertanya. Dan sudah kita pilih. Oke, ini dari Adam Eko. Pertanyaannya, apa sih perbedaan dari kaum milenial yang sukses dan diberkati? Iya, kalau supaya mudah, saya mendefinisikan sukses itu orang yang 4-nya tinggi. 4-nya itu harta, tahta, kata, cinta. Nah, gimana supaya diberkati? 4-ta yang sudah diperoleh, jangan lupa dijadikan sumber manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya mikirin diri kita. Tapi manfaat yang kita bisa berikan kepada bangsa ini apa? Manfaat yang bisa kita berikan kepada teman kita itu apa? Manfaat yang bisa kita berikan kepada lingkungan kita apa? Dan kalau itu dilakukan, maka dia akan orang yang sukses, kemudian diberkati. Jadi bukan yang penting sukses, setelah itu dikekepin. Ya. Setelah dikekepin nggak dibagi dengan yang lain. Maka yang seperti ini boleh jadi dia sukses, tapi hatinya gelisah. Kenapa? Karena dia tidak diberkati. Ya. Boleh jadi dia sukses, tapi kemudian, aduh kok aku galau ya. Kenapa? Karena keberadaannya tidak memberikan makna apa-apa buat kanan kirinya. Betul. Gitu. Satu quote dari Pak Jamil untuk kita malam ini. Ya. Salah satu penghancur hidupmu adalah saat kau tidak percaya dengan dirimu sendiri. Ya. Maka pilihan dari yang tadi itu, mimpinya yang jelas, agile, inovatif, kolaboratif, ya, yang juga pondasi yang besar adalah kita harus percaya diri dengan pilihan bisnis kita. Kita harus percaya diri dengan pilihan profesi kita. Kita harus percaya diri dengan apa yang kemudian kita lakukan. Kalau tidak, hancur. Kenapa? Karena itu adalah penghancur utama kalau kita tidak percaya diri. Betul. Nggak boleh baper dan harus percaya diri. Seperti contohnya bintang tamu kita malam ini Pak Jamil. Masih muda, cantik, generasi milenial, usianya masih 20-an, juga wanita. Penasaran siapa? Makanya simak terus I'm Possible setelah yang satu ini. Dari Impossible jadi I'm Possible. Kayak start bareng sama klinik A, klinik B, klinik C. Oh dia bikin ini, aku harus beli. Dia beli alat ini harus beli. Akhirnya kepanasan sendiri, bukannya fokus sama bisnis sendiri malahan jadi kepo. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini.
Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.